Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa anak-anakku sekalian dalam pembelajaran sejarah. Ini sengaja tutup Bapak kami copot, saya ganti ini biar agak leluasa. Kompetensi dasar pada pagi ini adalah 3.9, yakni mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia, antara lain PKI Madiun, DITII, APRA, Andi Agis, RMS, PRRI, Permesta, dan G13 PKI. Untuk kompetensi dasar 3.9 ini harusnya pertemuannya itu adalah 3 kali pertemuan atau 3 minggu, sehingga nanti Bapak lanjutkan untuk pelajaran-pelajaran berikutnya nanti. Tentang sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965. Dalam bab ini akan dibagi dalam 3 bentuk pergolakan. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan 1. PKI Madiun, kemudian pemberontakan DITII, dan peristiwa G13S PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Fried, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, terutama dapat dilihat sejak pemilu 1955, terbagi dalam 5 kelompok. 1. Nasionalisme radikal, diwakili antara lain oleh PNI. 2. Islam, diwakili oleh NU dan Masyumi. 3. Komunisme, diwakili Partai Komunis Indonesia. Kemudian 4. Sosialisme Demokrat atau Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Dan yang kelima, Tradisionalis Jawa, Partai Indonesia Raya atau PIR, kelompok teosefis atau kebatinan, birokrat pemerintah atau pamong praja. Pada masa itu, kelompok-kelompok tersebut nyata memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. Yang kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan atau vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan 1. APRA, 2. RMS, 3. Andi Agis. Vested interest merupakan 1. Kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Yang kedua, kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Yang ketiga, mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan peristiwa Andi Agis semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan Kenil atau tentara kerajaan di Hindia Belanda
yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. Yang ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal. Antara lain, 1. BFO, Bienkum Federal Overlap, serta yang kedua, pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, atau negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi melulu memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintah pusat. Sekarang mari kita bahas satu persatu konflik atau pergolakan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 sampai 1965 yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut. Dalam hal ini Bapak mau menyelesaikan tentang konflik dan pergolakan yang terkait dengan ideologi. A. Pemberontakan PKI di Madiun. Selain Partai Nasional Indonesia, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Sejak merdeka sampai awal tahun 1998, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi yang bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan, antara lain di bawah pimpinan Musso. PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. 2. Partai ini selalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. 3. Sebagai kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk ke dalam pengaruh mereka. 4. Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Yang kelima, pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet yang komunis. Padahal saat itu Amerika dan Uni Soviet tengah mengalami perang dingin. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso,
bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerakan ofensif PKI Musso. Namun kondisi politik sudah terlampau panas, sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI dan kelompok pendukungnya kemudian memusatkan diri di Madiun. Dengan Musso yang lain yang keenam adalah Musso pun kemudian pada tanggal 18 September 1948 memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Presiden Soekarno segera bereaksi dan berpidato di RRI. Tindakan yang ketujuh adalah di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Amir Saripudin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Mereka lah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan. Dari kisah di atas, apa hal terpenting dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini bagi sejarah Indonesia kemudian? Pertama, upaya membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional menguat sejak pemberontakan tersebut. Berbagai laskar dan kekuatan bersenjata liar berhasil didemobilisasi. Dari sisi perjuangan diplomasi, simpati AS sebagai penengah dalam konflik dan perundingan antara Indonesia dengan Belanda perlahan berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia. Meskipun hal ini tidak juga bisa dilepaskan dari strategi global AS dalam menghadapi ancaman komunisme. Tetapi hal terpenting lain yang juga perlu dicatat, bahwasanya konflik yang terjadi berdampak pula pada banyaknya korban yang timbul. Ketidakbersatuan bangsa Indonesia yang tampak dalam peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh Belanda yang mengira Indonesia lemah untuk kemudian melancarkan agresi militernya yang kedua pada Desember 1948. Kemudian berikutnya, pemberontakan yang bersifat ideologis adalah pemberontakan DITII. Cikal bakal pemberontakan DITII yang meluas di berbagai wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Yang dulu adalah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia. Adalah perjanjian Renville yang membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah harus pindahnya pasukan RI dari daerah-daerah yang diklaim dan diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai RI. Di Jawa Barat, divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi RI pun dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia. Vakum kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo. Meskipun awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan RI, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat
Kartosoewirjo tidak mau mengakui tentara RI tersebut kecuali mereka bergabung dengan DITII. Ini sama saja Kartosoewirjo dengan DITII-nya tidak mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat. Maka pemerintah pun bersikap tegas. Meskipun upaya menanggulangi DITI Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah, namun sejak tahun 1959 pemerintah mulai melakukan operasi militer. Operasi terpadu pagar betis digelar, di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DITII berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DITII. Melalui operasi ini pula, Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DITI Kartosoewirjo. Di Jawa Tengah, awal kasusnya juga mirip, di mana akibat persetujuan Renville, daerah Pekalongan, Brebes, Tegal ditinggalkan TNI dan aparat pemerintahan. Terjadi kevakuman di wilayah ini dan Amir Fattah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di TNI-kan segera mengambil alih saat pasukan TNI kemudian balik kembali ke wilayah tersebut setelah Belanda melakukan agresi militer yang kedua. Sebenarnya telah terjadi kesepakatan antara Amir Fattah dan pasukannya dengan pasukan TNI. Amir Fattah bahkan diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Namun ketegangan karena berbagai persoalan antara pasukan Amir Fattah dengan TNI sering timbul kembali. Amir Fattah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosoewirjo datang menemuinya lalu mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Ia bahkan ikut memproklamirkan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah. Sejak itu terjadi kekacauan dan konflik terbuka antara pasukan Amir Fattah dengan pasukan TNI. Tetapi berbeda dengan DITI di Jawa Barat, perlawanan Amir Fattah tidak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanan cepat berakhir. Desember 1951, ia menyerah. Selain Amir Fattah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud atau yang dikenal dengan sebagai Kiai Sumolangu. Yang didukung oleh Laskar Bersenjata Angkatan Umat Islam, yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasar prinsip-prinsip Islam. Meski demikian, dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, awalnya AUI bahu-membahu dengan tentara Republik dalam menghadapi Belanda. Wilayah operasional AUI berada di daerah Kebumen dan daerah sekitar pantai selatan Jawa Tengah. Namun, kerjasama antara AUI dengan tentara RI mulai pecah ketika pemerintah hendak melakukan demobilisasi AUI. Ajakan pemerintah untuk berunding ditolak Kiai Sumolangu. Pada akhir Juli 1950, Kiai Sumolangu melakukan pemberontakan. Sesudah sebulan bertempur, tentara RI berhasil menumpas pemberontakan ini. Ratusan pemberontak dinyatakan tewas dan sebagian lainnya melarikan diri dan bergabung dengan pasukan TII di Brebes dan Tegal. Akibat pemberontakan ini, kehancuran yang diderita di Kebumen besar sekali. Ribuan rakyat mengungsi dan ratusan orang ikut terbunuh. Selain itu, di desa-desa juga mengalami kerusakan berat. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalion 426 dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari Laskar Hizbullah. Simpati dan kerjasama mereka dengan Darul Islam pun terjadi.
Tampak karena DIT juga berbasis pasukan Laskar Hizbullah. Cakupan wilayah gerakan Batalion 426 dalam pertempuran dengan pasukan RI adalah Kudus, Klaten, hingga Surakarta. Walaupun dianggap kuat dan membahayakan, namun hanya dalam beberapa bulan saja pemberontakan Batalion 426 ini juga berhasil ditumpas. Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DITI terjadi pula di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Musyakar. Pada tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya, kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk tentara republik, dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Namun beberapa tahun kemudian, pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DITII Kartosuwiryo. Tokoh Kahar Musyakar sendiri pada masa Perang Kemerdekaan pernah berjuang di Jawa, bahkan menjadi komando grup Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, ia lalu ditugaskan ke daerah asalnya untuk membantu menyelesaikan persoalan tentang Komando Gerilya Sulawesi Selatan. KGGS dibentuk sewaktu Perang Kemerdekaan dan berkekuatan 16 batalion atau 1 divisi. Pemerintah ingin agar kesatuan ini dibubarkan lebih dahulu untuk kemudian dilakukan reorganisasi tentara kembali. Semua itu dalam rangka penataan ketentraman. Namun anggota KGSS menolaknya. Begitu tiba, Kahar Musyakar diangkat sebagai Panglima Tentara Indonesia Timur menjadi koordinator KGSS agar mudah menyelesaikan persoalan. Namun Kahar Musyakar malah menuntut kepada panglimanya agar KGSS bukan dibubarkan, melainkan minta agar seluruh anggota KGSS dijadikan tentara dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan ini langsung ditolak karena pemerintah berkebijakan hanya akan menerima anggota KGSS yang memenuhi syarat sebagai tentara dan lulus seleksi. Kahar Musyakar tidak menerima kebijakan ini dan memilih berontak, diikuti oleh pasukan pengikutnya. Selama masa pemberontakan, Kahar Musyakar pada tanggal 7 Agustus 1953 menyatakan diri sebagai bagian Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Musyakar memang memerlukan waktu lama untuk menumpasnya. Pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965. Di tahun itu, Kahar Musyakar tewas tertembak dalam suatu penyergapan. Pemberontakan yang berkait dengan DITII juga terjadi di Kalimantan Selatan. Namun dibandingkan dengan gerakan DITII yang lain, ini adalah pemberontakan yang relatif kecil, di mana pemberontakan tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Meski begitu, pemberontakan berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar, pemimpinnya, tertangkap. Timbulnya pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Divisi 4 sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi 4 yang merasa kecewa karena di antara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Suasana mulai resah dan keamanan di Kalimantan Selatan mulai terganggu. Penangkapan
terhadap mantan anggota ALRI Divisi 4 terjadi. Salah satu alasannya adalah karena di antara mereka ada yang mencoba menghasut mantan anggota ALRI yang lain untuk memberontak. Di antara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi 4 adalah Letnan II Ibnu Hajar. Dikenal sebagai figur berwatak keras. Dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi 4 yang kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang tertindas. Kerusuhan segera saja terjadi. Berbagai penyelesaian damai coba dilakukan pemerintah. Namun upaya ini terus mengalami kegagalan. Pemberontakan pun pecah. Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintah DITI Kartosuwiryo yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintah DITI sekaligus Panglima TII Kalimantan. Konflik dengan tentara Republik pun tetap terus berlangsung bertahun-tahun. Baru pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan. Namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati. Pemberontakan DITI berikutnya adalah Aceh. Ada sebab dan akhir yang berbeda antara pemberontakan di daerah ini dengan daerah-daerah DITI lainnya. Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950, pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh menolak hal ini. Bagi mereka, pemerintah terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela Republik. Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan mengancam akan bertindak bila tuntutan mereka tak terpenuhi. Tokoh terdepan Pusa dalam hal ini adalah Daud Burereh. Pemerintah pusat kemudian berupaya menempuh jalan pertemuan. Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri M. Natsir, bahkan Soekarno menyempatkan diri ke Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini, namun mengalami kegagalan. Akhirnya pada tahun 1953, setelah Daud Burereh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Konflik antara pengikut Daud Burereh dengan tentara RI pun berkecamuk dan tak menentu selama beberapa tahun, sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. 3 tahun setelah itu, Daud Burereh kembali dari pertempuran yang telah selesai. Ia mendapat pengampunan. Kemudian pemberontakan yang bersifat ideologis lagi adalah gerakan 30 September. Ini adalah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan, siapa dalang gerakan 30 September 1965 sebenarnya. Setidaknya terdapat 6 teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965. 1. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, Betham, dan Chuan. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung, yang menyatakan bahwa para pemimpin Angkatan Darat hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Darat. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata, ini justru hidupnya sederhana. Teori yang kedua, dalam gerakan G30S adalah Dinas Intelijen Amerika. Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Dale Scott. Menurut teori ini, Amerika sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruhnya di Indonesia.
Karena itu, CIA kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Teori yang ketiga adalah gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno dengan keinginan Amerika agar Indonesia terbebas dari komunisme. Di masa itu Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Teori ini dikemukakan antara oleh J. Paul Grant. Yang keempat, Soekarno adalah dalam gerakan 30 September. Teori yang dikemukakan antara oleh Anthony Dick. Teori ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat karena PKI dekat dengan Soekarno. Partai ini pun terseret. Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965, tengah malam Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata, "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang." Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya. Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan pada 6 Oktober 1965, dalam sidang Kabinet Dwi Korah di Bogor, ia mengutuk gerakan ini. Teori yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Ini dikemukakan antara lain oleh John D. Lake. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara seperti yang disebut Soekarno, unsur-unsur nekolim, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Teori yang keenam, dalam gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai 1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Teori yang dikemukakan antara oleh Nugroho Notosuwanto dan Ismail Saleh ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Namun terlepas dari teori mana yang benar mengenai peristiwa G30S, yang pasti sejak demokrasi terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 59, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah di antara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu. Angkatan Darat dengan PKI. Juli 1960, misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara bereaksi, Soekarno segera turun tangan hingga persoalan ini sementara selesai. Hal ini kemudian malah membuat hubungan Soekarno dengan PKI semakin dekat. Bulan Agustus 1960,
Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang merupakan partai pesaing PKI dibubarkan pemerintah. PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi untuk meningkatkan pengaruh dan memperbanyak anggota. Partai-partai lain seperti NU dan PNI hingga saat itu praktis telah dilumpuhkan. Tahun 1963, situasi persaingan semakin sengit, baik di kota maupun di desa. PKI berusaha mendesak untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Oleh karena itu, strategi ofensif yang dipilih untuk memenuhi harapannya satu, di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Mungkin PKI merasa kedudukannya sudah cukup kuat pada tahun-tahun sebelumnya. Partai ini umumnya hanya melancarkan kritik terhadap pemerintah, khususnya para menteri yang memiliki pandangan politik berbeda dengan mereka. Yang kedua, di bidang kebudayaan, saat kelompok-kelompok cendekiawan anti PKI memproklamasikan manifesto kebudayaan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu, Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat yang pro PKI, segera mengecam keras. Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Tidak sampai 1 tahun usianya, Mani Kebu dilarang pemerintah. Sedangkan di daerah persoalan-persoalan yang muncul tampaknya malah lebih pelik lagi karena bersinggungan dengan konflik yang lebih radikal. 3. Hal ini sebagian merupakan akibat dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh program di bidang agraria, di mana PKI segera melancarkan apa yang disebut sebagai kampanye aksi sepihak. Aksi ini merupakan upaya pengambil alihan tanah milik pihak-pihak mapan di desa dengan paksa dan menolak janji-janji bagi hasil yang lama. 7 setan desa, karena dirumuskan oleh PKI yang terdiri dari tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, tengkulak jahat, kapitalis birokrat desa, pejabat desa jahat, dan bandit desa. Setan desa menurut versi PKI ujung-ujungnya merujuk pada para pemilik tanah. Adegan-adegan protes pun berlangsung, bahkan radikalisme dipraktekkan hingga upaya menurunkan lurah serta protes terhadap para sesepuh desa. Dalam aksi pengambilan alihan tanah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, masa PKI pun terlibat dalam pertentangan yang sengit dengan tentu saja para tuan tanah, kaum birokrat, dan para pengelola yang berasal dari kalangan tentara. Para tuan tanah kebetulan pula kebanyakan berasal dari kalangan muslim yang taat dan pendukung PNI. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan PKI khususnya di Jawa Timur segera saja berhadapan muka dengan para santri NU. Di kota-kota tindakan liar juga bukan tidak terjadi. Ini misalnya tergambar dalam cerita mengenai istri seorang dokter terkenal di Solo yang akan pergi ke suatu resepsi. Ia yang mengenakan kebaya lengkap dengan sanggul besar dan sepatu hak tinggi, digiring oleh ratusan tukang becak di tengah terik matahari ke kantor polisi untuk menyelesaikan pertikaian harga becak. Adegan serupa pernah juga terjadi di beberapa kota. Ada pula para kepala desa yang sudah tua disidangkan di depan pengadilan rakyat. Selama tahun 1964, perlawanan terhadap aksi sepihak semakin lama semakin kuat. Kekerasan terjadi semakin kerap terjadi. Di Jawa Timur, tindakan balasan anti PKI dipelopori oleh kelompok pemuda NU yaitu Ansor. Hubungan Angkatan Darat dengan PKI sendiri pada masa itu juga kian memanas. Sindiran dan kritik kerap dilontarkan para petinggi PKI terhadap Angkatan Darat. Pada bulan-bulan awal tahun 1965,
PKI menyerang para pejabat anti PKI dengan menuduhnya sebagai kapitalis birokrat yang korup. Demonstrasi juga dilakukan untuk menuntut pembubaran himpunan mahasiswa Islam. Maka hingga pertengahan tahun 1965 atau sebelum pecahnya kudeta di awal Oktober, kekuatan politik di ibu kota tampaknya sudah semakin bergeser ke kiri. PKI kian berada di atas angin dengan perjuangan partai yang semakin intensif. Yang keempat, usulan pembentukan angkatan kelima selain angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan polisi juga dikemukakan oleh PKI pada Januari 1965. Diakui memang semakin memperkeruh suasana terutama dalam hubungan antara PKI dan Angkatan Darat. Tentara telah membayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata bebas dari pengawasan mereka. Bagi para petinggi militer, gagasan ini bisa berarti pengukuhan aksi politik yang matang, bermuara pada dominasi PKI yang hendak mendirikan pemerintahan komunis yang pro RRC di Indonesia. Usulan ini akhirnya memang gagal direalisasikan. Demikian anak-anakku sekalian, materi 3.9 telah Bapak sampaikan. Mohon untuk diulang kembali videonya, dicermati, dipelajari. Adapun nanti tugasnya anak-anak akan Bapak sampaikan lewat WhatsApp. Demikian pembelajaran sejarah pada pagi hari ini. Selamat siang, selamat berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.